Hai sobat-sobat sejarah, kembali lagi bersama aku Yulia yang punya banyak sekali cerita sejarah. Nah, jadi di section kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Banten. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang Mataram Islam, Kerajaan Demak. Nah, kali ini kita akan fokus pada pembahasan Kerajaan Banten. Oke, jadi simak sampai selesai ya. Nah, jadi Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, Maulana Hasanuddin ini merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Atau Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini merupakan raja dari Cirebon dan anaknya Maulana Hasanuddin adalah pendiri dari Kerajaan Banten. Seperti itu. Nah, sebelum penyerangan oleh Adipati Yunus ke Sunda Kelapa. Nah, wilayah barat di bagian Jawa itu berusaha dikuasai oleh Maulana Hasanuddin ini, yang dimana itu merupakan atas dasar penunjukan atau ditunjuk oleh Syarif Hidayatullah dan Fatahillah, yaitu saudaranya. Nah, kemudian Maulana Hasanuddin ini mendirikan Kesultanan Banten yang awalnya menjadi bagian dari Demak gitu. Jadi awalnya itu berada di bagian Demak ya. Kemudian akhirnya didirikan Kerajaan Banten oleh Maulana Hasanuddin. Seperti itu. Nah, kemudian ya, posisi Banten ini kan cukup strategis ya. Posisi Banten itu terletak di Selat Sunda. Nah, ini tuh cukup strategis ya, sama seperti Selat Malaka, di mana menjadi pusat perekonomian dunia. Nah, Selat Sunda juga sama, menjadi pusat perekonomian baik di Nusantara ataupun bangsa-bangsa di luar Nusantara seperti Asia dan juga Eropa, seperti itu. Nah, komoditas yang paling utama adalah lada. Ini komoditas utamanya ya. Komoditas utamanya itu adalah lada. Nah, raja terbesar adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini ingat ya, Sultan Ageng bukan Agung. Kalau misalkan Sultan Agung itu Mataram, kalau misalkan Sultan Ageng itu Kerajaan Banten. Ini kadang sedikit membingungkan ya. Makanya untuk mempermudah, jadinya kalau misalkan Banten itu kan Nah, berarti Sultan Ageng. Kalau misalkan Mataram nggak ada E-nya, pakai A, itu berarti Sultan Agung. Karena nggak pakai E ya. Pokoknya kalau misalkan E berarti Ageng, kalau misalkan yang Mataram nggak ada E berarti Sultan Agung. Gitu caranya. Nah, terus ya karena kan waktu Sultan Ageng Tirtayasa ini memimpin, itu banyak sekali kedatangan dari pedagang Asia maupun Eropa. Bahkan ya, Cornelis de Houtman yang mana ini merupakan pelayar dari Belanda, itu pertama sampai itu ada di Banten. Ini pertama sampai. Nah, ini pertama kali sampai itu ada di Banten gitu. Nah, kemudian ya Cornelis de Houtman kan dagang di sana, dagang di Banten, dan karena tahu kalau Banten ini strategis, akhirnya ngajak orang-orang Belanda buat datang ke Banten gitu. Tuh, makanya jadi pusat perdagangan, perekonomian di Nusantara dan juga di luar Nusantara. Seperti itu. Nah, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa itu mengangkat putranya yang bernama Pangeran Haji. Nah, ini
Pangeran Haji sebagai sultan muda, bukan sebagai apa ya. Jadi ketika masih berumur muda itu langsung dijadikan sultan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa waktu itu lengser menjadi penasihatnya. Nah, akan tetapi Pangeran Haji ini itu dekat dengan VOC. Nah, ini awal mula dari permasalahannya, dekat dengan VOC, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa itu sangat memusuhi VOC. Akhirnya ya Pangeran Haji ini kan ingin untuk berkuasa sendiri gitulah ya intinya, ingin berkuasa sendiri. Nah, kemudian karena ingin berkuasa sendiri, dia ya Pangeran Haji ini meminta bantuan kepada VOC untuk menyerang siapa, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa ini gitu. Jadi meminta bantuan kepada VOC yang tentu bantuannya ini tidak gratis. Nah, sebagai imbalannya maka VOC ini meminta izin apabila Pangeran Haji menang, berarti VOC harus diizinkan untuk memonopoli perdagangan. Nah, dari sini sudah terlihat kan konfliknya. Terjadilah perang antara bapak dan anak, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Haji. Gitu. Nah, kemudian setelah perang ya, setelah penyerangan, ternyata Sultan Ageng kalah dan Pangeran Haji pun diangkat sebagai sultan, seperti itu. Nah, riwayat Banten sendiri itu riwayatnya itu baru berakhir ya. Kita ganti dulu. Nah, riwayat Banten itu baru berakhir ketika Banten ini melebur dengan pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1802 oleh Herman Willem atau William ya? Willem gak sih? Iya, itu pokoknya Daendels. Nah, oleh Daendels ini tuh dileburkan. Jadi Banten dileburkan dengan Hindia Belanda, seperti itu. Nah, dari sini sudahlah kerajaan Banten sudah berakhir, dan hal ini juga diperkuat oleh Raffles pada tahun 1813 ya, 1813, di mana Raffles ini menutup Kesultanan Banten. Ya, jadi ya sudah tidak diberikan kekuasaan, perizinan lagi, ya benar-benar sudah ditutup. Dan semenjak itulah kerajaan Banten sudah berakhir. Nah, baiklah, penjelasannya sampai sini dulu. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Sampai jumpa lagi. Dadah.